Ya, teman-teman di jam 18.24 tanggal 1 bulan 5 di malam hari kita melanjutkan update untuk emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan dukungan berupa subscribe juga terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan berdampak baik dan positif teman-teman ya. Setiap kepada teman-teman yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sekarang terkabul. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga yang telah memberikan super thank. Terima kasih teman-teman donasi berupa super thanknya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Dan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Langsung aja kita bahas untuk yang pertama. Ceng 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 ceng. Kalau di MLPL. Kalau di channel lain suka ada musik teman-teman ya. Untuk part per partnya ya. Di saya mah enggak lah teman-teman ya. Kok MEPLW nih? MEPL. Jangan pakai W ya. Kita lihat untuk MEPL. Kemarin ada pembuangan teman-teman daripada bandar lokal ya. Cuman kalau secara MA sudah mulai bagus teman-teman ya. Perhatikan MA-nya masih di bawah si candle masih berada di atas MA 10, MA 200 dan MA 20. Artinya uptrend teman-teman, lagi uptrend ya, lagi menembus. Mudah-mudahan sih dia tidak jebol ya. Nah, kalau dia jebol area sini teman-teman mungkin akan khawatir gitu. Tapi kalau dia masih koreksi ke area 104 masih aman ya. 104 masih aman. Soalnya kemarin juga meninggalkan jejak penurunan di sini nih di 107, tapi dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 101. Jadi kalau dia istilahnya dari bawah ke atas akan lebih baik lagi ya, ataupun di bawah di sini nih si ekor hijau gapnya dari sini nggak jadi masalah. Kalau dia turun sampai ke level 104 nggak usah masalah, kalaupun ke sini nggak usah masalah. Dia masih posisi di MA-nya ya, masih posisi MA 10. Maaf, MA 20-nya masih posisi di bawah, karena artinya masih posisi uptrend. Apalagi MA 200 lagi menuju ke atas. Saya pikir sih ke target 118 bisa lah untuk sementara waktu teman-teman, ataupun ke tanda kenaikannya di angka 102. 112. Kalau dia mau lepas daripada downtrendnya teman-teman, dia harus bisa melewati 112 dulu, dan dia harus melewati 118. Kenapa? Dia sudah melewati gunung terkecilnya di sini nih ya. Angka sini nih. Nah, ini sudah kecil, nih ada kecil lagi. Nah, ini yang agak lumayan tinggi dikit teman-teman. Dia harus bisa bermain di area situ ya. Dan syaratnya itu MA 10 harus di bawah candle ataupun MA 20 di bawah candle. Nah, untuk isian, perhatian isiannya teman-teman ya. Bandar lokal kemarin buangan, tetapi pembuangannya sedikit lebih besar pengambilannya. Mungkin baru 1/4 aja yang dibuang. Kita cek dari tanggal 28. 28 ada SQ masih ada, GR masih ada. Ini broker SQ sama GR disinyalir sebagai bandarnya di sini teman-teman ya. PD sama LG keluar. Nah, Poren masuk nih. Pas tanggal 30, Poren masuk teman-teman ya. Kita lihat Poren CC, mudah-mudahan CC nih. Oh bukan, teman si AK sama si CC keluar. Tapi si AK juga bagus teman-teman sama si JP ya. Oh, YU kalau memimpin apalagi lebih bagus lagi. Ini mudah-mudahan sih ini si Poren masuk, si walaupun si Bandar keluar, tapi si Bandar masih banyak barang ya. Kemarin si Poren sempat keluar agak banyak, nah sekarang masuk lagi. Kalau diperhatikan kalau untuk Bandar Poren di sini, dari sini mulai ya teman-teman ya. Ketika dia ngambil terus keluar ya, mungkin setengahnya lagi barang Poren masih ada. Saya pikir sih bisalah teman-teman ke area 112 ataupun ke angka 118. Kalau di 118 bisa tembus, bisa ke targetnya di angka 143. Bahkan kalau 143 lebih dikit aja teman-teman ke 152 terus ada koreksi, bisa melanjutkan kenaikan ke 170 ya. Sekarang MEPL. Mana MEPL? Tunggu sebentar teman-teman, koneksi kurang baik ya. Harus sabar. ML, nah MEPL. Nah ini juga harus diganti MEPL. MLPL. Nah sekarang dia murah banget. Lagi posisi murah banget teman-teman. Kemarin sudah lepas dari murah-murahnya banget. Nah sekarang lagi posisi mau diangkat kembali teman-teman. Walaupun kemarin kan downtrend teman-teman ya. Dia harus bisa membuat tangga nih, baru satu tangga, dua tangga, ini mudah-mudahan ini jadi tiga tangga teman. Artinya step by stepnya harus dilewati dulu. Secara EMA sudah posisi uptrend ya. Yang penting teman-teman kalau sudah mulai EMA 10, EMA 20, EMA 2 sudah di bawah candle, nah itu tanda-tanda akan uptrend teman-teman ya.
Kita cek untuk statistiknya di 12 teman-teman ya. PR ratio-nya 12. Nah, ini 7 teman-teman, hati-hati ya. Berarti secara PR ratio sekarang sudah mahal. Jadi dia bermain di level 125 ataupun di level 200 juga masih masih cenderung bagus teman-teman. Karena ini sudah 7 kali di sini ya teman-teman ya. Ini selama 3 tahun ini 7 kali, sedangkan sekarang MPL itu posisinya di 12 kali teman-teman untuk PR rasionya. Itu berdasarkan PR rasio gitu ya. Nah, kalau dari udah keluar ya MPL ya kuartal satunya ya. Nanti kita coba untuk hitung teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau P rasio MFL itu walaupun gede teman-teman ya. Sekarang aja kuartal 4 kan 80 ya. Nah, sekarang itu 80 aja sudah ke 100 lebih gitu teman. Kalau kita ngikutin MA masih posisi uptrend, tapi kalau ngikutin fundamental sudah mahal. Ya terserah teman-teman mau ngikutin yang mana, terserah teman-teman itu ya. Oke, teman-teman untuk MFL seperti itu ya. Posisinya sudah mulai bagus teman-teman nih. Secara emang sudah mulai bagus. Isian juga bandar lokal masih ada di dalam walaupun ada pembuangan, dan bandar foreign pun masih ada di dalam walaupun dia ngebuang sudah setengahnya tapi sudah mulai masuk lagi AKJP sama YU. Oke teman-teman ya. Sampai itu ya MFL ya, buat buat itu ada yang nyangkut di 115 sama 120. Coba lihat dulu buat nih. Buat. Nah, buat itu nanti targetnya teman-teman ke level sini aja ya. Jangan ke tinggi-tinggi dulu, 131 juga sudah bagus teman-teman ya. Nah, buat lain posisi lagi posisi uptrend udah bagus ya. Buat ini ada yang namanya ketokohan juga sudah masuk konglomerat di sini teman-teman dibuat ya. Kemarin sengaja di downtrend kan ya, bagus lah di downtrend. Kenapa dia harus ngejual barangnya dulu baru dia ngambil dari harga bawah ya, itu cenderung bagus teman-teman ya. Bandar lokal cenderung ngejual, perhatikan bandar lokal ya, terus ngejual ya, naikin dikit terus ngejual lagi. Artinya si bandar lokal pingin ngejual, pingin keluar, tapi si bandar foreign cenderung pingin masuk. Perhatikan, masuk keluar tapi masuk lagi. Di sini terlalu besar teman, di angka di tanggal 22 April ya. Coba lihat 22 April. Ini pengambilan dari foreign yang udah bagus, CC teman-teman. CC ngambil 27.000 dan terakhir pun dia ngambil nggak terakhir tanggal 30. Kita cek tanggal 30 tidak ada pengambilan. Kita cek tanggal 29 keluar sedikit ya. Tanggal 28 masuk. Artinya si CC ada juga akumulasi terus. Kalau digabungin di sini cenderung dia ngambil teman-teman ya. Nah, kalau yang terakhirnya hanya si BK aja yang ngambil sama si AK. BK sedikit. Secara EMA sudah mulai bagus teman-teman ya. EMA 10 sudah di bawah candle. Nah, perhatikan teman-teman area sini nih. Kalau dia jeblos lagi area sini masih aman teman-teman. Di angka 113 masih aman ya. Dia kalau bermain di angka 13 masih aman. Kenapa? Karena MA20-nya masih berada di bawah candle ya. Walaupun MA10-nya contohnya sudah berada di atas candle, tapi kalau MA20 masih di bawah candle cenderung masih aman. Dia juga sekarang sudah mulai uptrend. Kenapa? Karena MA20 sama MA10 lagi menuju ke atas. Mas sayang banget si bandar lokalnya buangan teman-teman ya. Kita cek untuk terakhir domestiknya siapa yang ambil. Ada BQ bagus ya teman-teman, kita pada keluar. Di sini LG juga sudah mulai masuk. Kita cek kita di tanggal 28. XC masuk, DR masuk, OD masuk, DX masuk ya. LG juga sudah masuk sedikit 4.000 ya. Oke teman-teman, jadi smart money juga sebelum saya pikir sih ini bagi XC mungkin bagian daripada smart money ataupun DR ya. Nah, di sini terdeteksi ada smart money yang masuk yang bagus. Nah, jadi smart money sudah mulai kumpul nih teman-teman ya. Secara MA pun masih posisi baik ya. Terus targetnya kemana? Target harus bisa melewati 127 dan melewati 132. 123 terlewati sudah mulai bagus, dia sudah bisa melewati harga tertingginya di sini ya. Apalagi sudah sampai targetnya, sudah dipastikan targetnya tercapai, koleksi sebentar bisa melanjutkan kenaikan apabila masih posisi MA-nya masih MA10 atau MA20 masih di bawah candle. Ini secara pengukuran lagi bagus daripada bandar foreign-nya teman-teman, cuma bandar lokal doang yang keluar. Tapi bandar lokal keluar diganti sama smart money. Biasanya smart money tidak lama-lama ngambil langsung jualan lagi. Ngambil jualan lagi juga. Seminggu ngambil jualan, nanti ada lagi seminggu ngambil jualan. Seperti itu teman-teman, untuk biasanya untuk smart money seperti itu ya. Ini tinggal bandar lokal doang. Pungutan bandar lokal ada aja teman-teman ya. Secara syarat sudah terpenuhi. Smart money masuk, bandar lokal masuk, maaf bandar foreign masuk, dan satu lagi tinggal bandar lokal. Kalau bandar lokal sudah masuk, sudah dipastikan dia akan up. Kenapa? Karena semua syarat sudah terpenuhi dengan baik. Lanjut ada SMLE. SMLE.
Tanda penurunan sudah dilewati satu. Ini belum ya. Sebentar teman-teman nih. Ini tanda penurunan sudah mulai bagus, 1, 2, 3. Udah di handle semua teman-teman, udah bagus teman-teman. Walaupun dia tuh nih ada tanda penurunan di angka 111, tapi dia kalau masih menuju ke 111 pun masih aman. Kenapa? MA20-nya masih berada di bawah kanal. Kecuali kalau dia lepas. Saya di sini tidak ada melihat tanda penurunan teman-teman ya. Jadi cenderung aman ini teman-teman ya, kecuali di sini nih di angka 94-nya. Jadi posisinya sebenarnya lagi posisi uptrend teman-teman. Kenapa? MA200 di bawah, MA20 di bawah, tinggalkan MA10 aja ya yang sudah mulai dilewati. Makanya walaupun dia sampai ke 110 111 masih turun teman-teman. Karena posisi MA20-nya masih di bawah, masih cenderung aman ini ya. Masih cenderung aman ya, tanda kenaikan dikit ya sama sini. Sini nih. Tanda kenaikan. Dia harus bisa melewati di angka 121. 121, bukan nih teman-teman nih. Pada di situ ada garis, kita cek apakah di sini. Oh, ini sudah terlewati dengan baik nih. Nah, ini sudah terlewati dengan baik. Ya, di sini ada garis kenaikan, teman-teman ya. Perhatikan di sini ada gap ya di 128. Nah, dia harus bisa melewati 128 dan langsung ke targetnya di sini 134. Artinya yang sini sudah dilewati, tinggal yang ini aja kan. Nah, kalau 134 kuat ataupun di angka 128 bisa ditembus, berarti dia mau melanjutkan kenaikan. Walaupun tertembus sama bodinya baik merah ataupun hijau. Tapi kalau sama shadow masih ada kemungkinan turun. Berarti di sini tidak kuat, teman-teman ya. Kita bikin target di sini ya. Target tanggal 01. Sorry, 01.05.25. Ini ditulisnya, teman-teman, bukan target kenaikan sampai situ ya. Oke, teman-teman, untuk si SML seperti itu ya. Dia harus bisa melewati target ini teman-teman nih ya, target yang saya targetkan. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada di sini. Saya tidak melihat ada tanda kenaikan di sini kecuali di sini doang. Nah, dia atau apakah dia akan menutup gapnya dulu untuk melanjutkan penurunan atau langsung dia sideways sebentar langsung penaikan, bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena posisi MA-nya sudah mulai bagus. Foreign ngambil terus istirahat di sini teman-teman, foreign ngambil istirahat, tidak ada pengambilan dan pengeluaran yang banyak, cenderung ngambil sedikit-sedikit. Nah, Bandar Loka sudah ngambil, terus ada pengeluaran per hari kemarin dan terakhir dia ngambil. Jadi si Bandar Loka ada pembuangan sedikit tapi terakhirnya ngambil. Ada CP di sini teman-teman ya. Smart Money sudah muncul. Nah, ini sudah riak-riak teman Smart Money ini. Kemarin jualan di sini ya dia ya. Nah, kemarin jualan di sini terus dia ngambil lagi dikit-dikit. Kalau ada Smart Money yang tinggi seperti ini berarti pertanda baik teman-teman. Kenapa dia sudah Smart Money ada lawannya yaitu si Bandar Loka dan Foreign. Ini lagi kumpulin sama Bandar Loka dan Foreign, teman cenderung bagus ya. Kita cek untuk SMLE posisi di mana. Sudah lepas daripada harga murahnya teman-teman ya. Nah, dia cenderung nih punya siklus 1 ke bawah, 2 ke atas teman-teman ya. Target jangan jauh dulu teman, kesini aja ya 137 ataupun ke angka 150-nya. Ya, dia cenderung lagi berupaya untuk up ya. Nah, ini sudah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Saya di sini bukan tanda penurunan teman-teman ya. Oh, untung saya periksa nih satu tanda penurunan di sini. Apa sih di sini siapa? Ini ada si ekor hijau. Nah, mudah-mudahan sih ini jadi target masa depannya lah. Sementaranya karena short posisi sudah mulai ke up. Tapi kalau dia turun ke bawah berarti mau menyebut PR-nya dulu. Gak usah khawatir dia menyebut PR-nya, teman-teman ya. Secara posisi sudah mulai bagus ya, teman-teman. Teman ini hati-hati hari libur ya. Ada berita negatif enggak? Kalau ada berita negatif, ya kadang-kadang begitulah teman-teman ya. Kadang-kadang berita negatif dimanfaatkan sama si market maker lah teman-teman ya. Oke, pungutan Bandar Foreign ini sudah mulai bagus. Dia terus ngambil tapi tidak ada pembuangan yang signifikan, malahan dia ngambil. Dan si Bandar Loka pun sudah ngambil, tapi ada pembuangan kemarin sedikit, tapi sedikit langsung diambil lagi. Walaupun 386 lot saja, cuman ya ada pengambilan. Di sini ada sini CP sebagai bandarnya teman-teman untuk SML ini. Posisi juga dia posisi udah up, dibawahin. Nah, biasanya kalau sudah begini tinggal melewatin satu lagi tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Nah, kalau dia bisa tembus, targetnya di sini teman-teman. Nah, ini targetnya. Ya, di angka 139. 139 dilewati aja dengan kepala teman-teman, mau kepala merah mau kepala hijau gitu kan, atau dengan candle, yang penting dengan candle aja, dengan shadow cenderung dia akan uptrend teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya. Ya teman ini 49 sekarang berapa itunya di harga sekarang itu SMLE
59 di sini 49 berarti kondisinya kalau dihitung dari PE rasio 59 ini 49 berarti sudah posisi mahal. Di sini itu mahal teman-teman ya. Kalau mungkin kalau posisi si PE rasionya di bawah-bawah harga 31 mungkin di sini murah. Nah, sini murah nih. Ini kan harga murahnya benar 56. Di harga murah di 56-an teman-teman ya. Sekarang PE rasio 49. Nah, paling di sini berarti sekitar berapa nih? 39 ya. Berarti sekarang posisi di ya kalau gini teman-teman ya. Ini kan 59 teman-teman, di harga sekarang itu 59. Sedangkan rata-ratanya itu 49. Berarti kan lebih gede ya harga sekarang daripada harga rata-ratanya. Artinya posisi lagi mahal, teman. Tapi ini tenang, ini masih milik bandar ya. Dia harus membuktikan satu siklus untuk menjadi milik bandar sepenuhnya. Ini kan baru turunin, dia taikin lagi. Nah, harus dia turunin naik. Kalau dia tidak sempat ke sini ke 286 lagi, berarti dia titik teratasnya nanti di 280-an. Tetapi kalau dia cenderung di angka sampai sini baru turun lagi, berarti dia mau dipermainkan di antara harga tengah dan harga murah. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi, di sini aja nanti sementara ini ya. Karena apa? Karena siklusnya baru terbentuk dia. Jadi di bawah banget, di atasin. Nah, ini ketika di atas langsung dilongsorin lagi. Nah, sekarang lagi mulai dia untuk menjajaki kenaikan lagi ke level 128. Penguatan bandar lokal pun sudah bagus. Oke, teman-teman, seperti itu ya. MSKY. Punya MNC kemarin juga pada didorong teman-teman MSK ya, MNCN ya. Target kenaikan sudah ditembus dengan baik ya. Kita hapus dulu ini area, dia ngasih tanda kenaikan yang baru di angka 58. Hati-hati area sini teman-teman. Ini ada area yang namanya gap ya di angka 53. 53 masih posisi aman. Kecuali kalau dia ke angka 51 lagi ya pasti dironten lagi pasti gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan menjadi target masa depannya karena dia emiten gocapan teman-teman ya. Kita cek MSKY. Grup MNC lagi di up kemarin nih teman-teman, mudah-mudahan sekarang bertambah ya. Nah, ini grup MNC teman-teman, ada bandarnya, ada ketokohan juga. Nah, biasanya kan ini pernah kegocap juga teman-teman ya. Pernah kegocap juga, dia digocapkan kembali. Targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Ke level harga murahnya aja, kalau nggak di bawah sedikit di sini nih. Nah, apabila dia sudah bisa melewati 141 cenderung dia akan uptrend ya. Nah, sekarang juga lagi posisi lagi lumayan. MA10 sudah mulai di bawah candle, MA20 sudah mulai di bawah candle. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 58. Bandar lokal cenderung akumulasi, foreign pun sama. Foreign cenderung kembali ngambil dari tanggal 14 Februari. Ngambil terus teman-teman. Bahkan terakhir juga mengambil walaupun sedikit. Nah, perhatikan bandar lokal sudah mulai ngambil. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke level harga besar ini. Nampaknya harus target di sini nih. Ini targetnya. Kenapa harus target ke sini? Harus sampai biar dia melewati nih, ya bukit yang ini nih, ya. Bukit di angka 66. Nah, ini tanda kenaikannya aja, ini tanda kenaikan aja, tanda kenaikan aja, tanda kenaikan. Harus bisa melewati rintangan-rintangan yang saya bikin, teman-teman. Kenapa? Kalau bisa melewati ini berarti dia mau tembus ke angka targetnya. Dan target yang tembus, teman-teman, cenderung ada koreksi akan lebih bagus lagi. Dia berada di MA 200. Kalau sekarang posisinya sudah mulai uptrend, ya. Kalau teman-teman yang swing mungkin santai ya, yang scalping yang nggak santai. Turun dikit terus cut loss, teman. Itu kewajiban ya. Kalau scalping kewajiban ngambil hari ini harus keluar hari ini. Kecuali teman-teman punya punya yang namanya apa namanya planning ya. Swing pendek mungkin seminggu atau 2 minggu ketika ada penurunan seperti ini average sebentar, tunggu lagi nanti kalau dia turun ke level 53 contohnya ngambil lagi karena posisi lagi uptrend, bandar lokal juga sudah mulai bagus, bandar foreign juga sudah mulai bagus. Artinya lagi diakumulasi teman-teman ya. Tinggal dorongan aja lah teman-teman, ini tanda-tanda kenaikan sudah bikin. Apalagi grup MNC kemarin hari kemarin itu ya 2 hari sudah mulai di apa namanya di up ya teman-teman. Kemarin Smart sudah masuk, bandar lokal masuk, bandar foreign masuk. Secara teori harusnya sudah dimulai di uptrend kan ini teman secara teori ya. Satu lagi deh WG teman-teman ya. WG. Nanti kita yang lainnya kita bahas juga ya, tenang aja teman-teman ya. WG posisi turun dan meninggalkan jejak teman-teman, itu ada gap kecil tapi tidak akan saya tandain, biarin aja. Ini secara teori ini harusnya ke 52 teman-teman untuk penurunan teman-teman ya. Cuman ini biarkan menjadi masa depannya karena di sini sudah mulai bagus ya. Nah, di 52 yang kurang baik yaitu meninggalkan jejak penurunan yaitu si gap, walaupun gapnya sudah tertutup sama shadow. Kata orang lain harus tertutup sama shadow udah bagus, kalau saya enggak, harus tertutup sama body. Di sini cenderung aman ya, mudah-mudahan sampai
targetnya di angka 73 dulu teman-teman ya, di angka 73 dulu. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah dibikin sama dia. Yang penting dia harus melewati. Kemarin sudah bisa melewati ya di angka 67. Turun lagi, dibawa turun ke bawah nggak jadi masalah. Tapi dia sudah mulai mencoba, teman-teman coba. Mau di sini mencoba lagi. Ketika dia turun ke level 60 nggak usah masalah. Ke angka 58 tidak masalah kecuali kalau dia lepas daripada 56. Baru bermasalah. Kenapa? Dia sudah melewati MA 20-nya. Kalau di angka 58, 57 kan masih cenderung MA 20-nya itu masih menuju ke atas. Belum tersentuh. Bandar lokal sudah akumulasi terus ya. Walaupun sedikit tapi sudah akumulasi terus. Foreign pun sama, semenjak dia jualan di harga yang paling tinggi nih, jualan ya. Ternyata dia ngambil lagi. Kita cek untuk tanggal 8 April. 8 April mana? Itu 9, Bro. 8. Nah, ini 8. Kita cek untuk foreignnya ada siapa? Ada CC teman-teman ya. CC ini ngambil sisa 36.000 lot. Nah, kita cek grossnya. Dia ngambil 48 jual 11, artinya CC masih banyak barang. Bandar foreign EP juga sudah masuk 5.000, teman, sedikit amat ya. Tapi cenderung yang mengendalikan untuk foreignnya CC teman-teman di WG ini cenderung baiklah kalau yang ngendaliin teman. Karena dia itu cenderung dia ngambil barang, markup harga dan jualan di atas. Nah, jadi perhatikanlah si Cece Poren ya, ingat Cece Poren. Kalau Cece Poren sudah mulai jualan besar-besaran, hati-hati. Nah, Cece kan baru jualan sebentar doang nih. Cece masuk 1.800 lot, keluar juga 1.800 lot. Artinya dia cenderung tidak jualan secara full, teman-teman, masih punya barang. Kalau dia sudah jual besar-besaran, baru kita harus khawatir ya. Target saya yang pertama sudah tercapai, yang di sini teman-teman di angka 73 dulu deh ya. Ini targetnya, kalau ke atasnya ada teman-teman di sini tuh. 90 target, 108 target ya. WG sudah murah banget teman-teman nih. Kita lihat untuk WG untuk P rasionya. Rata-rata di angka 8, kita cek WG di sini berapa. Jadi angka 9. Nah, secara fundamental atau secara P rasio dia cenderung dia istilahnya ke mahal. Sekarang itu harga mahal satu kali. Rata-ratanya 8 ya WG itu, tapi diserang dijual di angka 9 ya. Nah, 9 berarti cenderung mahal teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk WG ya masih punya ke angka 110 teman ya. Ini sudah murah banget. Dan dia kan di-downtrend kan teman-teman, di-downtrend kan. Downtrend ya. Ini sudah harga di murah banget kalau sekitar 50-an kan. Harga jangan jauh-jauh teman-teman, 88 atau enggak di bawah sini nih. Kalau enggak pas banget di harga murahnya, ini belum pernah menyentuh harga murah lagi ya. Sempat sekali ini menyentuh harga murah terus dia ke bawahin lagi. Artinya di-downtrendkan, betul di-downtrendkan. Secara fundamental sih masih ada laporan keuangannya teman-teman ya. Cuman menurun banget ya dari 4 miliar ke angka 3 juta teman-teman ya. Biasanya miliaran teman-teman ya. Tuh kan biasanya miliaran kan. Sekarang terpuruk banget ya. Dia hanya bisa untung berapa? 340. Kita lihat revenue-nya deh. Padahal revenue-nya gede ya, ininya kecil ya. Ini banyak pengeluaran kali teman-teman nih, tidak bisa memenuhi pengeluarannya ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk WG ya. DR-nya berapa sih DR sekarang? Kecil DR cuma 0,18. Nah, kali kuartal 1 sudah keluar, maka akan kita hitung ya, biasanya berapa nih? 6,66 ya. Nah, kita akan hitung kuartal 1 gini aja teman-teman ya. Kuartal 1. Oke, teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Salam dari untuk keluarga di rumah dan ciao.